Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur. Suada 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat suara, hari ini hari Jumat 15 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 Desember 2022. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di sore hari ini. Baik sahabat saudara, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat saudara, sore hari ini Bang Darda kembali dengan program talk show-nya, dan sore hari ini kita akan berbicara tentang tema yang tentunya tidak asing lagi di telinga kita. Sering kita mendengar, apalagi akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar istilah back to natural ya, atau kembali ke alam dan lain sebagainya. Dan juga ini semakin mengakar pada pikiran kita tentang pengobatan yang aman, nyaman bagi kita. Dan tercetuslah sebuah istilah Tibun Nabawi. Nah, apakah itu Tibun Nabawi dan caranya seperti apa dan lain sebagainya seperti apa? Kita akan sharing bersama pembicara kita sore hari ini, yaitu Ahmad Sodri SPDI. Beliau adalah owner Halal Mart HNI HPAI di Dayung Sangatta, Kalimantan Timur, Kutai Timur. Beliau juga pengurus Korwil PBI Kutai Timur. Beliau juga ketua DPD Perti Kutai Timur, trainer nasional Topung Indonesia. Baik, kita sapa langsung beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini saya manggil apa nih? Bang, Kang, Mas, atau Ustadz? Biasa, Bang Sodri. Bang Sodri ya, Masya Allah Bang Sodri. Sore hari ini terima kasih sudah hadir di sini di radio kita ini, Radio Suara Darussalam. Dan kita akan berbicara tentang Tibun Nabawi ya, Tibun Nabawi. Nah, Bang Sodri, Tibun Nabawi itu apa sih Bang? Seperti apa Tibun Nabawi itu? Bolehlah kita share dengan sahabat kita semua. Silakan Bang Sodri. Langsung mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil fala asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وإذا مرضت فهو يشفي. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa mengudara di studio Suada FM Suara Darussalam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti dimanapun Anda berada. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan, kesehatan sehingga kita bisa mengudara di sore hari ini. Serta salawat serta salam Allah surahkan kepada Rasul kita, teladan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin. Yang insyaallah dalam hal ini adalah Tibun Nabawi. Alhamdulillah, kita tentu tidak asing lagi dengan bahasa Tibun Nabawi. Ya, kita mengulas kembali atau mengingat bersama-sama bahwa Tibun Nabawi itu apa sih? Dalam hal ini ada beberapa tentang hakikat Tibun Nabawi, prinsip Tibun Nabawi, konsep Tibun Nabawi, tool health management, dan kekuatan fitrah manusia, faktor keberhasilan pengobatan Tibun Nabawi. Bapak Ibu yang rahmatullah, suara Suada FM dimanapun berada,
Dalam hal ini adalah hakikat tibun nabawi. Ini adalah sebuah pertanyaan, apa sih tibun nabawi? Yaitu merupakan metode pengobatan yang dijelaskan oleh Nabiullah SAW pada orang yang mengalami sakit. Tentang apa yang beliau ketahui berdasarkan wahyu, yaitu Al-Iman bin Abdul Fattah 2005 halaman 102. Rasulullah SAW telah memberi petunjuk tentang banyak obat-obatan, mengajari cara untuk memanfaatkannya sehingga diperoleh kesembuhan dengan izin Allah SWT. Jadi segalanya adalah yang menyembuhkan adalah Allah SWT, bukan seorang terapis atau seorang dokter itu sendiri, yaitu Allah SWT. Di dalam pengobatan tibun nabawi dapat kita temukan hikmah yang tidak mampu diterima oleh akal kebanyakan manusia. Apa itu? Beberapa ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW yang mengandung kajian dan nilai tibun nabawi. Yaitu apa? Mungkin ini adalah kebiasaan kita sehari-hari, seperti cara bersuci atau taharah, ya. Kita berwudu dalam 5 waktu. Cara berwudu tentu yang tertib, ya. Itu bagian juga tibun nabawi. Istinja dan memegang fajid dengan tangan yang ditentukan, yaitu tangan kiri. Itu adalah bagian dari ajaran Rasulullah SAW. Keharusan mencuci tangan sebelum makan, itu adalah bagian dengan thaharah tibun nabawi. Larangan menyatukan hewan yang sakit, ya. Tidak boleh dicampurkan dengan hewan yang sehat. Itu juga bagian ajaran Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau dicampurkan tentu akan terdampak bagi hewan yang sehat tadi. Ya, contohnya. Larangan berobat dengan zat yang haram. Nah, itu kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus berobat dengan barang yang halal dan thayyib, yaitu ya yang diajaran Rasulullah SAW. Bagi umat Islam juga harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Disebutkan yaitu sebagai madu, ya juga bagian tibun nabawi, sebagai obat dalam Al-Quran dan hadis. Disebutkan kurma juga bagian dari tibun nabawi. Minum zaitun, habatus sodah, mungkin ini adalah hal yang tidak asing bagi kita, habatus sodah atau jintan hitam, sebagai obat dalam yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Disebutkan juga dan sangat dianjurkan yaitu al-hijamah. Nah, itu al-hijamah itu bekam. Bekam. Bahasa lain juga dikatakan bekam itu kop. Nah, kalau orang biasanya dalam bahasanya Arab al-hijamah, terus bahasa Indonesia bekam. Bahasa orang Jawa itu kop, ya. Kop, ya. Sebagai kop. Sebaik-baiknya terapi pengobatan dalam Islam. Dan ini adalah kita akan mempelajari dengan tibun nabawi. Tibun nabawi bukan hanya dengan kita berbekam, yaitu dengan beberapa kaidah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Sekarang yaitu prinsip sebagai seorang tibun nabawi, yaitu kita harus yakin. Kenapa? Bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada gunanya kalau kita terapi, kita minum herbal, kita dengan bekam, tapi tidak yakin dengan apa yang disunahkan Rasulullah SAW. Itu yang membutuhkan adalah yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dengan demikian, dalam merawat pasien harus dilakukan dengan ihsan dan sesuai dengan syariat Islam. Yaitu dengan kita juga harus berwudu dulu sebelum melakukan terapi, yaitu tibun nabawi sendiri. Selanjutnya menggunakan obat halal dan thayyib yang kita sebutkan di awal tadi, yaitu tidak menggunakan obat-obat yang haram maupun tercampur bahan yang haram. Kita sebagai umat Islam harus jeli,
harus teliti mana yang barang yang halal tapi thayyib, bukan hanya halal, bukan hanya halal aja. Kalau kita contoh ya, halal, ayam itu halal, tapi prosesnya tidak dengan sesuai syariat Islam, maka barang itu tidak jadi halal, jadi haram. Kalau halal dan thayyib berarti barang itu halal dan prosesnya sesuai dengan syariat Islam, insya Allah itu dinamakan halal dan thayyib. Karena semua itu akan masuk dalam tubuh kita. Apa yang terjadi kalau dimasukkan dalam tubuh kita barang yang tidak halal tadi? Sudah tercampur dengan darah, bahkan menjadikan darah kita jadi kotor, ya, merusak dan menimbulkan banyak penyakit pada tubuh kita, ya. Kecuali dalam keadaan darurat. Nah, itu terkecuali. Islam juga menganjurkan dalam keadaan darurat. Tapi pada saat ini itu barang yang halal dan thayyib di sekeliling kita, insya Allah sudah banyak. Media-media yang menyebarkan informasi tentang produk halal dan thayyib udah banyak di lingkungan kita. Jadi gampang dicari ya, Ya, Bang Sodri ya. insya Allah sudah banyak di lingkungan kita. Tidak berbau tahayul. Nah, ini terutama bagian dari prinsip Tibun Nabawi, khurafat dan bid'ah. Nah, ini bagian juga prinsip Tibun Nabawi, tidak kita menghayal, tidak dengan peramal, itu itu juga harus sebagai prinsip seorang Tibun Nabawi. Bersifat preventif, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Dalam hari ini adalah kita yang sering kita jumpai ya, untuk sebagai seorang herbalis, seorang pembekam. Banyak ketika orang datang itu dalam keadaan sakit. Gitu, oke. Dalam prinsipnya adalah kita sendiri kalau berbekam harusnya jangan nunggu kita capek, jangan kita tunggu sakit. Nah, jadi sebelum sakit udah bekam ya, berbekam. Karena untuk sebagai salah satu preventif kita. Itu. Begitu juga dengan minum herbal yang disunahkan Rasulullah, habatus soda, minyak zaitun, dan madu. Itu juga preventif untuk setiap hari kita minum. Jadi meskipun nggak sakit tetap diminum. Tetap, karena untuk menguatkan imunitas tubuh kita. Oke, Masya Allah. Yang selanjutnya mencari yang lebih baik, yaitu yang lebih baik tadi bahwa produk-produk yang halal dan thayyib tadi tentu ada beberapa yang kualitas yang manfaatnya akan lebih baik untuk tubuh kita, yang berdasarkan kaidah Islam dan ilmu-ilmu pengobatan, ya, pengetahuan dalam Tibun Nabawi itu sendiri, yaitu dengan madu, habatus soda, minyak zaitun, itu salah satunya, dan berbekam, al-hijamah itu pengobatan dalam Islam. Saja mengambil sebab melalui ikhtiar, semua adalah ikhtiar yang telah dianjurkan Rasulullah SAW, yaitu berusaha serta bertawakal, berserah diri kepada Allah SWT. Semua adalah yang menyembuhkan Allah SWT. Bukan berarti kok lama prosesnya dalam penyembuhan herbal. Kadang nggak sabar, kadang nggak sabar. Makanya di awal adalah kita yakin bahwa yang menyembuhkan Allah SWT, jalan kita sudah benar, ikhtiar kita dengan produk halal dan thayyib tadi sesuai dengan syariat Islam dan al-hijamah. Itu adalah salah satu ikhtiar dan tawakal kita kepada Allah SWT. Ya. Jadi keyakinan pertama memang yakin bahwa sembuh itu gara-gara Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengizinkan, bukan karena tabib itu, bukan karena obat juga ya, Bang Satria. Bukan karena obat, itu adalah salah satu ikhtiar dan sarana. Perantara ya. Oke. Yang penting adalah halal dan thayyib tadi. Halal dan thayyib tadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang selanjutnya adalah konsep Tibun Nabawi. Ya. Konsep Tibun Nabawi dalam kedokteran Islam merupakan konsep yang menekankan pada 3 sumber utama, yaitu
yaitu ilahiyah, alamiah dan ilmiah. Ilahiyah, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alami berarti dengan produk yang alami yang ada di lingkungan kita, faktor natur tadi. Ya. Ilmiah sesuai dengan sudah melalui penelitian para ilmuwan Islam. Dan zaman dulu pun sudah ada penelitian dalam herbal. Tinggal generasi kita ini harus bisa meneruskan dan menyiarkan produk-produk atau yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW, yaitu habatus sauda, zaitun, madu dan lijama tadi. Harus bersandarkan dengan ilahiyah, alamiah dan ilmiah. Apa yang dikatakan ilahiyah? Bermakna bahwa segala penyakit yang berlaku adalah dari Allah dan Allah pula yang menyembuhkan penyakit tersebut. Masya Allah. Karena doa adalah inti kedokteran Islam. Jadi semua adalah kita harus mulai dengan doa. Tawakal merupakan pelengkap. Sementara kemujaraban serta ilmunya menjadi dasar tindakan. Yaitu kemujaraban adalah kita sebagai salah satu untuk kemujaraban yakin tadi. Karena yakin insya Allah Allah akan menyembuhkannya. Sedangkan alamiah bermakna menggunakan semua sumber alam yang ada di atas muka bumi. Seperti apa? Tumbuhan, hewan dan lain-lain. Nah, itu alamiah. Sumber alamiah menggunakan herbal yang terpilih. Bahkan sejarah mencatat pengobatan herbal sudah menggunakan lebih dari 20.000 jenis herbal di seluruh dunia. Luar biasa. Jadi 20.000 jenis herbal. Di lingkungan kita juga banyak sudah. Kalau kita memahami dengan keilmuan tumbuh-tumbuhan herbal tadi. Jadi ketika kita sakit, panas, demam, diare, itu di lingkungan kita insya Allah sudah ada. Tinggal jadi di sekitar kita di sekitar kita insya Allah sudah ada. Apalagi di lingkungan yang Kalimantan ini, cukup insya Allah sudah banyak kalau kita memahaminya. Sedangkan ilmiah menjadi salah satu syarat utama dalam praktek tibun nabawi, yaitu pengobatan yang masuk akal. Artinya sudah melalui penelitian, orang itu sudah di dalam pikirannya sudah diketahui, sudah paham. Ilmiah dalam penelitian itu. Jadi tidak mitos gitu ya. Betul. Jadi ilahiyah, alamiah, ilmiah itu konsep tibun nabawi. Sekarang total health management. Tibun nabawi merupakan sistem pengobatan yang bersifat menyeluruh. Jadi menyeluruh. yakni mengobati penyakit apa saja dari aspek fisik tapi juga dari aspek spiritual Jadi dari fisik, spiritual dan aspek mental dan emosi Jadi semua insya Allah sudah mencakupnya dalam Tibun Nabawi. Istilah ini dikenal dengan THM, Total Health Management. Total Health Management. Yang bertujuan mengembalikan kekuatan fitrah agar tubuh dapat mengobati dirinya sendiri. Jadi menguatkan imunnya. Kalau ketika imun kita kuat, dapat serangan virus, dapat apa, insya Allah bisa mengendalikan. Jadi tidak hanya fisiknya diobatin tidak, tetapi spiritualnya, mentalnya betul. Nah, jadi maksudnya ketika pasien datang kepada herbalis atau tabib itu maksudnya nanti tabib tersebut atau herbalis tersebut yang mengarahkan dia. Jadi tidak hanya ini obatnya diminum tapi bagaimana ada tugas tambahan dari tabib tersebut tentang spiritual, mental jadi itu ya. Nasihat-nasihat. Gitu. Jadi perlu ada di diagnosa lebih awal ini sebetulnya apa masalahnya, gejalanya.
bisa jadi bukan fisiknya, Oh, tapi spiritualnya. iya iya Nah, iya. Jadi atau ditanya-tanya gitu ya. Iya, betul. Berarti harus jujur ya Jujur, pasiennya ya. harus jujur. Jadi jangan malu. Artinya Iya. ketika kita insya Allah itu jadi rahasia bagi tabib. Jadi tidak akan dibocorkan. Tidak dibocorkan. Itu salah satunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membekali tubuh manusia dengan satu kekuatan fitrah alami yang bisa digunakan untuk menolak serta menyembuhkan secara pribadi ya. Yang tadi setiap penyakit yang menyerang dirinya. Jadi bisa menjadi kekuatan pada dirinya tersebut. Kekuatan itu disebut dengan sistem imunitas. Daya tahan tubuh harus dikuatkan. Yang berfungsi menghalau masuknya berbagai penyakit yang datang dari luar tubuh. Makanya terjadi kadang kita bersin atau batuk. Bersin adalah bagian dari perlawanan imun kita. Ketika ada virus masuk, berusaha untuk menolak virus tadi. Batuk juga berusaha untuk mengeluarkan dahak. Berarti itu reaksi dari tubuh kita. Jadi alarmnya itu bagus. Alarmnya gitu. Tubuh kita bagus. Jadi kalau kita dapat gangguan sedikit atau virus masuk, langsung ada respon. Gitu, batuk, pilek tadi ya. Bukan pilek ya, flu ya. Flu. Jadi ada juga sebagian orang di dalamnya itu udah banyak penyakit. Tapi dia tidak merasakan. Ada ya. Sehingga ketika pas datang atau cek, kok ternyata banyak, jadi komplikasi. Selama ini mungkin dia nggak merasakan karena terlalu banyaknya hal-hal minuman yang anti nyeri tadi. Sehingga ketika dia nggak sakit, jadi dia tidak merasakan ya, tidak merasakan. Padahal dia sakit sebenarnya. Jadi respon-respon yang kecil, itu juga bagus bagi tubuh kita. Jadi kalau ada demam, itu juga bagian reaksi. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Kalau tubuh kita, insya Allah imun kita kuat, makanya kita kadang lihat berapa hari untuk demamnya. Itu bagian dari reaksi tubuh untuk jadi untuk melihat apakah imunnya bagus atau tidak, dilihat dari berapa hari reaksi tubuhnya tersebut mengcoveri penyakit. Jadi untuk supaya tidak kita pulih kembali. Makanya selalu kita minum setiap hari madu. Atau batu soda atau minyak zaitun. Gitu. Makanya ketika orang tersebut datang ke herbalis, dia akan didiagnosa sebagai ini cocok untuk yang herbal mana. Untuk panas atau untuk dingin. Kayak gitu. Jadi yang cocok. Jadi untuk selanjutnya kekuatan fitrah manusia ya. Kekuatan fitrah manusia, Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Insya Allah ada obatnya. Jadi kita tidak ragu. Setiap Allah uji dengan hal penyakit apapun, insya Allah ada obatnya. Apalagi dengan sekarang itu dengan media-media, dengan kontak sahabat, kita sakit ini apa untuk terapi atau untuk pengobatan seperti apa, insya Allah ada beberapa terapis dan kedokteran Islam yang ada di Sangat Takut Timur ini. Jadi akhirnya dia semangat untuk sembuh ya. Insya Allah. Asal dia yakin, makanya Allah uji itu dengan kesabaran. Dia sabar nggak untuk menjalani ujian sakit tadi. Jadi sakit itu adalah ujian. Betul. Dan yakin bahwa setiap ujian itu pasti ada solusi jalan keluarnya, insya Allah. Allah yang menurunkan penyakit dan dia juga menurunkan obatnya. Ini ditentukan dalam hadis Rasulullah SAW.
sebagai pedoman bagi orang-orang yang sakit. Sebenarnya kita dibekalkan dengan kekuatan fitrah tadi. Ya, jadi untuk keyakinan tadi fitrah. Ya. Yaitu kekuatan yang bisa menolak atau mencegah kita dari penyakit. Kekuatan ini dikenali sebagai imunitas atau daya tahan tubuh. Kadang kita sering mengingatkan bahwa kadang orang udah paham, udah tahu, tapi kita juga harus sering mengulang. Mungkin bagi diri kita, saudara dan sahabat yang lain, bahwa setiap imun itu juga akan mengendalikan setiap penyakit yang ada tiba-tiba datang. Dan kita jalan dimanapun kan kita nggak tahu. Betul. Apalagi di zaman kemarin pandemi COVID ya. Makanya masker itu memang salah satu juga ikhtiar. Salah satu ikhtiar. Kadang kita udara, juga kadang tiba-tiba kita hirup kan kita tahu udara itu juga bersih atau enggak. Ini mungkin juga untuk safety kan itu dalam perjalanan. Makanya setiap perjalanan juga harus dilalui dengan doa kan itu. Karena hal-hal yang tidak kita lihat, kita lihat. Makanya Rasulullah juga menganjurkan setiap keluar rumah juga berdoa, mengantisipasi apa hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Itu di luar jangkauan kita. Terjangkau betul. Untuk menjaga. Kekuatan ini tergantung kepada ada 4 faktor, yaitu spiritual, mental, emosional, fisikal ya. Spiritual ada 50% ya. Sesuatu yang berkaitan dengan hati ya, kejiwaan, perasaan, merasa dekat dengan Allah SWT. Hal ini merupakan rasa ikhlas, kepasrahan dan prasangka baik atas ketentuan Allah SWT. Ya, spiritualnya memang harus selalu terjaga. Selanjutnya mental, ini ada 20%. Cara seorang berpikir dan menyikapi suatu masalah yang sedang dialami. Banyak orang-orang yang sedang sakit ya, tidak dapat berpikir positif ya. Ya dia langsung mentalnya drop kayak gitu kan. Seolah-olah kekhawatiran. Itu malah dari penyakit ya kan. Memperparah penyakit. Karena perlunya spiritual mempertahankan spiritualnya tadi. Hal itu bentuk kasih sayang Allah dari Allah SWT, yaitu mental ya, agar selalu memiliki mental yang baik, yaitu dengan yakin pada qada dan qadar. Saya yakin bahwa sesuatu insya Allah ada jalan keluarnya. Emosi ini juga penting, berkaitan dengan perasaan yang dirasakan saat menghadapi suatu kejadian dan juga pengendalian hawa nafsu. Jadi kadang hawa nafsunya kita berobat yang ini biasa cepat sembuh gitu kan. Kadang emosi kan, emosionalnya. Jadi ya, salah satu obat terbaik untuk mengendalikan emosi dengan yaitu berpuasa dan berzikir kepada Allah SWT. Itu salah satu yang sangat mengendalikan. Kadang orang sakit itu kan kadang perasaannya juga kemana-mana kan, menggerutu, ada yang memang ikhlas, itu kan, ada yang banyak istighfar, itu berbagai macam orang yang mengalami itu. Makanya tetap terjaga spiritualnya tadi, emosi dan emosinya. Sedang fisikal, apa pengaruhnya? Fisik manusia disusun oleh jaringan yang halus dan lembut. Penggunaan bahan kimia juga ini akan mempengaruhi. Dan penumpukan racun menjadikan tubuh yang menghadapi tekanan yang berat. Ini juga kimia. Jadi kimia yang tidak alami tadi. Jadi kan kimia ada yang itu jadi yang menjadikan racun dalam tubuh kita dan dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh. Itu. Jadi kita harus berhati-hati ya dalam apa yang menjadi konsumsi harian kita. Betul. Karena spiritual memainkan peranan penting dalam kesembuhan. Ya tadi kan.
banyak istighfar, kita ridha pada Allah SWT, ya kan, itu salah satunya. Dalam sebuah penelitian, orang yang memiliki tabahan dan optimis bisa melawan penyakit. Oke. Itu. Jadi kompleks ya, maksudnya tidak hanya dari satu sisi saja dikasih obat, ya udah sembuh insya Allah, sembuh ya. Tapi nggak hanya itu ya, ternyata mentalnya, emosinya, spiritualnya ya. Jadi itu semua mendukung dalam untuk penyembuhan. Nah, makanya orang sakit itu kasih sabar, disuruh sabar. Orang yang cukup yang menasihatin dan mendoakan kan. Sabar gitu ya. Bukan berarti sabar dia hanya duduk aja. Kan ikhtiar dengan terapi tadi. Ya, salah satunya dengan pengobatan Islami yang Allah anjurkan tadi. Manakala obat hanya 10% berperan dalam proses kesembuhan, ya, 90% lagi bergantung kepada spiritual, emosi dan mental. Inilah dinamakan penyembuhan secara holistik, menyeluruh. Bukan hanya dari segi fisik, namun juga dari segi spiritual. Masya Allah. Jadi obat ini hanya 10%. 90%-nya lain-lain. Spiritual, jadi emosi, mental, itu semua 90% yang mendukung sampai untuk penyembuhan dalam tubuh itu. Masya Allah. Iya. Jadi Bang Sodri, Tibun Nabawi ini adalah seperti yang disampaikan di awal tadi, apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Iya, betul. Jadi di luar itu bukan Tibun Nabawi ya. Karena memang sekarang kan istilahnya sedang tren banget ya, sedang tren banget bagaimana herbalis muncul di mana-mana ya. Tapi hati-hati juga karena kadang ada yang berbalut mistis-mistis juga ya. Nah, jadi tinggal kita sebagai konsumen atau pasien yang harus pandai mencari sumbernya. Betul. Banyak dengan pengobatan yang non medis. Yang umpamanya medis ada non medis. Medis itu adalah bagian dari pengembangan. Pengembangan yang sudah baru kan gitu. Tapi bagaimana kalau kita menyatukan antara herbal Tibun Nabawi dengan medis saat ini, itu seperti apa tanggapan Bang Sodri? Itu dilihat dari kondisi orang tersebut. Jadi kalau dia lebih memerlukan dengan kondisi medis tadi, mungkin bisa terjadi. Dalam Rasulullah pun dan sahabat-sahabat memakai bahan-bahan kimia tadi untuk supaya menghilangkan rasa nyeri, kan itu salah satu. Artinya tidak ada masalah ya, tidak masalah. Insya Allah dalam kondisi darurat. Darurat. Tapi tetap kita memprioritaskan Tibun Nabawi tadi ya Bang Sodri. Makanya Tibun Nabawi dilakukan ketika lebih baik sebelum terjadi sakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sesuai dengan apa tadi ya? Prinsip Tibun Nabawi ini adalah bersifat preventif. Masya Allah. Baik, Bang Sodri, mungkin gimana tanggapan orang kan kadang melihatnya, waduh kalau Tibun Nabawi kan bayangannya pakai herbal madu, habatus sauda, ya minyak zaitun. Tapi kok mahal ya? Nah, orang kan kadang begitu akhirnya nggak jadi gitu. Nah, itu gimana tuh? Betul. Memang banyak yang berpikiran itu. Karena mahal dan murah itu tergantung relatif ya. Selama orang berpikir itu penting, maka tidak akan mahal. Kalau orang itu coba-coba, berpikir coba-coba, ya mungkin bisa jadi pikirnya mahal. Kalau kita umpamanya beli sebuah barang kendaraan, semahal apapun kalau kita butuh, dibeli ya. Dibeli, harganya seberapa. Gitu. Apalagi untuk kesehatan kita. Kalau sakit itu akan lebih mahal daripada kita kondisi yang sehat. Dan perawatannya akan lebih banyak mempengaruhi banyak orang. Gitu kan. Ketika masuk rumah sakit, bukan satu orang aja.
banyak nanti ya. ada yang terlibat di situ. Banyak yang repot ya. Jadi akhirnya banyak pengeluaran jadinya kan gitu. Jadi tapi tetap ada dong alternatif Tibun Nawawi yang murah meriah, Yang murah banyak sekali ya meriah. tadi disampaikan Betul. berwudu ya. Betul. Heeh. Cara-cara Sholat. betul. Masya Allah. Itu dan gerakan-gerakan sholat insya Allah. Iya, Itu juga iya, sebagian iya. Tibun Nabawi. Tapi untuk Taharuk. kalau kita berbicara tentang obat kayak Habatus Sauda itu kan masih bisa dijangkau lah insya Allah Insya ya, Allah masih masih bisa, bisa murah. dijangkau. Oleh karenanya sebelum mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi harus preventif. harus preventif tadi. Oke Bang Sodi, terakhir insya Allah. gimana nih cara sahabat Swada yang kalau pengen Tibun Nabawi ini di Sangatta seperti apa sih? Ada informasi yang ingin disampaikan dengan untuk sahabat semua. Oke. Untuk sahabat Swada yang dimanapun berada, di Sangatta ini sudah banyak tentang Tibun Nabawi. Contohnya bisa jadi dengan herbalis, ada dengan yang kita kenal halal mat ya. Halal mat itu insya Allah tidak asing bagi kita. Atau bekam. Sekarang udah ada Bekam. persatuan bekam Indonesia di Kutai Timur. Insya Allah sudah ada. Kalau umpamanya sahabat ingin tahu informasi, bisa juga datang ke Swada atau bisa datang ke kami di Jalan Dayung 3B, 3B insya Allah banyak informasi berkaitan dengan Tibun Nabawi, bekam. Untuk pelatihan-pelatihan bekam juga bisa cari informasi. Jadi dalam konsepnya pengobatan ada input, ada sistem, ada output. Inputnya adalah bagian dari herbal tadi, konsumsi makanan yang sehat, halal dan thayyib. Sistemnya bisa jadi dengan sekarang terapi akhir zaman, akhir zaman PAZ, atau dengan juga ada topung punggung itu juga bagian untuk melancarkan peredaran darah. Itu juga topung. Outputnya apa? Yaitu bekam. Bekam atau alijama tadi, atau totok darah. Bisa juga dengan lintah. Masya Allah. Jadi minum Habatus Sauda, minum madu, terus ditopung ya, terus dibekam. Luar biasa ya. Itu bagian dari untuk kesembuhan. Jadi ada yang diminumnya, yang dimasukkan itu bagus, halal dan thayyib. Terus diimbangin dengan sistemnya, memperbaiki fungsi tulangnya dengan fitrahnya kembali tadi, dan dikeluarkan darah kotornya dengan cara berbekam. Setelah itu yakin pada Allah akan kesembuhannya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik Bang Sodri, Masya Allah informatif sekali ya, informasi pada program sore hari ini. Semoga dengan bahkan niat pertama saja ketika kita ingin mengikuti Tibun Nabawi ini udah berbuah pahala ya, karena kita ingin ngikutin sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah diawali dengan baik, bagaimana bisa dibayangkan dengan kesembuhannya? Insya Allah Allah akan berikan kesembuhannya ya. Baik Bang Sodri, terima kasih atas kehadirannya Bang Sodri sore hari ini. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada sahabat Swada semuanya dimanapun berada. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.